Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama yang terhormat founder dan pembina Ahlul Quran Pak Ihsan dan istri, kita beri tepuk tangan ke beliau sekali lagi. Kemudian yang terhormat para ustadz dan ustazah dan juga rekan-rekan yang nampak saya kenal wajahnya satu persatu. Di belakang juga ada Pak Faidil, itu juga siapa lagi, banyak ini. Mudah-mudahan kalau tak tersebut satu persatu saya mohon maaf. Depan juga Pak Miko Kamal, ini sohib lama ya, agak kalem sekarang. Entah apa yang dipikirkan hari ini saya nggak tahu ini. Nanti saya mau tanya beliau di belakang. Oh calon ya. Kalau calon harus gembira ini. Ini berarti stres nih Pak. Bu Ita nanti dicek stres Bu. Yang terhormat para panelis, Pak Majuan, lama tidak ketemu Pak. Bu Ita, sahabat kami, Bu Nur, Pak Qasim, ini Ustadz kami yang juga di Masjid Batul Hadi, di masjid kami suka kasih ceramah juga, dengan Pak Moderator, dan para hafiz dan hafizah yang hadir pada hari ini. Teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Ihsan. Ini juga rezeki saya dan juga takdir Allah, saya diminta untuk jadi salah satu narasumber. Meskipun kami belum pernah berkenalan, tapi dengan lembaga Bapak kami sudah berkenalan sejak 6 tahun yang lalu. Jadi anak saya yang sekarang SMP kelas 1, dulu waktu kelas 2 sampai kelas 4 di tempat Bapak hafiznya. Tapi berhenti karena pandemi. Jadi saya alhamdulillah tiap hari antar dan jemput, dan waktu itu yang paling senang anak saya itu di Gazebo Bu, dekat kali kecil tuh. Itu senang sekali beliau anak saya di situ. Jadi saya kesini juga ada ikatan emosional karena anak saya juga pernah belajar hafiz Al-Quran di tempat Pak Ihsan. Terima kasih Pak Ihsan, luar biasa. Dan ketika saya membaca waktu itu masih 6 tahun yang lalu, jadi dulu masih 1, 2, 3 rumah rasanya. Sekarang sudah 8 rumah ya Bu. 8 ya. Ya kalau 8, 9, 10, 11 itu biasanya hitungan deret ukur seperti itu. Insya Allah kita doakan, amin. Jadi alhamdulillah hasilnya sudah nampak, dan tadi cerminan Bu Ita telah nampak di situ. Saya tambah mengerti kenapa kemudian anak saya bisa menghafal Al-Quran, tapi baru bukan 30 juz tapi juz 30 Bu. Jadi karena setelah itu terhenti dan ya sudah sibuk SMP, beda lagi dengan kondisinya. Baik Bapak Ibu, tanpa memperpanjang mukadimah, saya menampilkan satu bagian yang diminta oleh Pak Ihsan tentang kecerdasan intelektual ini, kecerdasan sosial. Baik. Ya, jadi kita semua tahu bahwa pada dasarnya Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah adalah melalui penghafalan. Dan kita tahu bahwa Rasulullah adalah insan yang ummi, ya, dan kemudian Allah nukilkan di surat Al-Ankabut 48 dan sampai 49 sebagai bukti bahwa Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril, semuanya adalah original dan semuanya adalah dihafal, tidak ditulis, karena Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis. Dan kemudian dalam ayat ini juga dalam Al-Ankabut 48 jelas, nanti Bapak Ibu bisa lihat, tentu di sini yang hafiz sudah nggak perlu lihat, jadi sudah ada di kepalanya, tinggal dibaca. Kita lihat bahwa sebetulnya ayat ini menunjukkan bahwa ayat ini memberikan pemahaman bahwa Rasulullah adalah insan yang ummi. Ayat itu kan disampaikan untuk diingat dan karena original dari Allah. Jadi mereka yang menjadi hafiz atau hafizah dan para hufaz juga semua menunjukkan bahwa ini adalah meniru bagaimana Allah sudah memberikan jalan, bahwa Al-Quran pada dasarnya memang untuk dihafal dan diingat. Saya kira kita semua juga sudah menghafal sejumlah ayat, dan kalau tidak mungkin kita tidak akan bisa sholat, karena dalam membaca ayat di dalam sholat itu wajib dan sunnah, meskipun itu kita tetap harus menghafal itu. Yang kedua, dalam ayat Al-Ankabut 49 juga Allah memberikan satu pengingat bahwa yang bisa menghafal itu adalah yang diberi ilmu dan hidayah. Jadi kalau bagi kita yang tidak bisa hafal 30 juz,
atau hanya menghafal sebagian-sebagian saja ayat Al-Quran, jangan khawatir, Allah masih memberikan hidayah kepada kita. Dan tentang banyak atau tidaknya itu hanya Allah yang tahu. Kenapa yang satu diberikan banyak, yang selainnya tidak banyak. Jadi kita yang penting adalah kita tetap husnuzon kepada Allah, apa yang telah diberikan kepada kita, mengingat ayat Al-Quran sedikit atau banyak adalah hidayah dari Allah. Kemudian dalam sejarahnya juga Rasulullah setiap kali turun ayat, beliau juga mengajarkan. Jadi tidak hanya untuk diri beliau, tapi juga kepada para sahabat untuk bagaimana juga ikut mengingat apa yang diturunkan oleh Allah kepada beliau untuk diteruskan dan kemudian diingat. Dan semua juga memahami dalam sejarah membuat mushaf Al-Quran dalam era Utsman bin Affan, semua yang penghafal itu dikumpulkan untuk kemudian dituliskan dan kemudian disatukan menjadi satu mushaf Al-Quran. Nah, dengan demikian para penghafal Al-Quran di era Rasulullah sampai sekarang itulah menunjukkan bahwa kita adalah semua adalah penjaga kemurnian dari Al-Quran. Dan kita tahu bahwa dengan hafiz sendiri ada artinya menjaga, berarti kita semua yang hafal Al-Quran adalah telah ikut menjaga kemurnian, keaslian dan keterpeliharaan Al-Quran. Di sini dalam surat Al-Hijr jelas sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi kita adalah makhluk-makhluk Allah yang telah diberikan hidayah dan juga kedekatan untuk kemudian kita dijadikan insannya yang ikut memelihara Al-Quran. Nah, kaitannya dengan kecerdasan sosial. Jadi perlu kita ketahui bahwa kecerdasan sosial ini beda dengan kecerdasan intelektual yang dimiliki oleh para hafiz atau hafizah. Karena ini saya ambil satu kutipan yang sangat original tentang bagaimana kita bicara kecerdasan sosial dari seorang psikolog Thorndike yang mengatakan bahwa kecerdasan sosial itu mengacu kepada kemampuan seseorang untuk memahami dan mengelola orang lain dan untuk terlibat dalam interaksi sosial yang adaptif. Jadi dia lebih kepada bentuk perilaku yang ditunjukkan bagaimana dia sebagai individu juga bagian dari individu-individu lain di dalam satu lingkup sosialnya. Dan kemudian menurut Killstrom tahun 87 didefinisikan kembali kecerdasan sosial dengan bahwa kecerdasan sosial itu adalah modal pengetahuan individu tentang dunia sosial. Jadi dunia sosial itu dunia real Bapak Ibu, bukan dunia ada di kepala. Kalau di dunia kepala itu ya intelektual yang mungkin itu ranahnya Bu Ita, nggak terlihat orang. Tapi kecerdasan yang ada di kepala itu terlihat apabila dia bisa mewujudkannya dalam interaksi sosial dengan orang lain. Berikutnya, nah Thorndike kemudian juga menambahkan bahwa pada dasarnya kecerdasan, jadi kecerdasan sosial adalah salah satu bentuk kecerdasan. Sementara hafiz Al-Quran adalah salah satu kecerdasan juga, kecerdasan intelektual. Tapi ada satu kecerdasan lain yang harus kita lihat, namanya kecerdasan objek material atau mechanical intelligence. Kalau hafiz Al-Quran itu masuk dalam abstract intelligence, karena dia hanya ada di kepala. We don't know what they are thinking, karena ada di kepala. Sementara kalau kita bisa berbuat sesuatu itu disebut dengan social intelligence. Nah, sementara yang juga harus diperhatikan adalah mechanical intelligence. Maka kita bisa lihat seseorang itu ada yang sangat cerdas di menghafal, tapi mungkin kalau sudah urusan mekanik atau benda-benda dia nggak ngerti logikanya gitu. Ya, karena mechanical intelligence-nya kurang. Ya, misalnya mohon maaf ibu-ibu atau perempuan umumnya soal mechanical intelligence kurang ya. Kalau ban bocor bingung. Gimana cara buka baut aja bingung, diputer ke kanan Pak, enggak terbuka-buka lah ya kan, kalau baut puternya ke kiri, itu kan mechanical engineering, jadi mechanical intelligence. Seperti itulah contoh kecil, apalagi kalau berkaitan dengan aspek-aspek logika dari apa yang terkait dengan masalah gaptek misalnya tentang komputer, makanya biasanya perempuan yang paling depan, paling leading kalau urusan komputer, kurang-kurang paham, tapi kalau laki-laki lebih cepat. Nah, ini juga Bu Ita mungkin penelitian kenapa ada perbedaan gender dalam mechanical intelligence ya. Kalau di Jerman ada istilahnya Frauen und Technik. Jadi kalau di Jerman sangat terkenal istilah bahwa kalau yang namanya perempuan pasti urusan teknik lemah. Ya, selalu kalau udah urusan teknik gagal terus ya. Jadi sering diejek ataupun disindir-sindir Frauen und Technik. Nah, itu negatif maknanya. Nah, sementara untuk social intelligence itu adalah bagian dari bagaimana orang harus bisa melihat orang lain. Jadi diri dia bukan individual, tapi diri dia adalah komunal. Jadi kalau bicara seperti tadi pendiri kita disebut Mami ya tadi, bahwa beliau tidak bisa sendiri rumahnya.
tapi bekerja sama. Itu social intelligence. Jadi menurut saya role model bagi kita memahami social intelligence adalah Pak Heksan dan istri beliau sendiri sebetulnya. Kita beri tepukan kepada beliau. Beliau dengan ide intelijennya itu mampu untuk menggerakkan orang dan kemudian mampu untuk paling tidak ngerti bahwa ada rumah yang harus dipakai. Itu kan mechanical intelligence. Jadi ketiga-tiganya sudah dimiliki oleh beliau. Jadi saya kira dua-dua ini contoh orang-orang yang sangat cerdas. Kita tiru beliau. Berikutnya. Nah, ini ranah kecerdasan itu ada tiga. Jadi abstract intelligence yang berkaitan dengan kognisi, kemudian ada objek konkret, mechanical intelligence, dan social intelligence. Jadi tiga ini sebetulnya manusia yang intelijennya, nggak ada yang lain. Ya, kalau spiritual di mana Pak? Itu yang sosial, gagasan, dan juga objek, semuanya. Karena Allah bicara spiritual adalah Allah menerangkan semua yang ada di dunia ini, tidak satu. Karena hati kita bicara dengan pikiran kita bicara dengan orang lain bicara dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Kalau dalam ilmu filsafat itu ada epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Seperti itulah cara berpikir kita tentang kecerdasan itu. Berikutnya. Nah, sekarang bagaimana relevansinya kedua itu? Oleh karena kalau kita memakai kerangka teori dari Thorndike tadi, bahwa pada dasarnya Hafiz itu adalah sosok yang jelas tidak diragukan intelijennya. Tetapi itu hanya salah satu, sepertiga dari intelijensia yang kita inginkan. Jadi untuk bisa seseorang Hafiz atau seorang Hafizo atau Hufaz menjadi orang yang memiliki kecerdasan sosial, ya otomatis ditambah satu lagi kecerdasan yang lain. Nah, tentang bagaimana caranya tentu banyak strategi yang bisa kita lakukan. Saya kira di rumah tahfiz ini akan juga mengajarkan sesuatu yang tidak hanya berkait dengan menghafal, tapi juga bagaimana berinteraksi antara murid. Dan saya kira pendekatan interaksi antar murid yang dibangun adalah semuanya berbasis pada nilai dan moral yang ada di dalam agama kita. Jadi dengan demikian seorang hafiz atau hafizo atau hufaz tidak otomatis dapat disebut memiliki kecerdasan sosial kalau tidak dilakukan proses koneksi di antara abstract intelligence dan social intelligence dan juga mechanical intelligence. Berikutnya. Nah, ini ada bagian yang harus dibangun untuk bisa memahami satu upaya untuk memiliki kecerdasan sosial. Yang paling dasar tentu adalah kognisinya dulu. Selain kognisi yang ada di dalam belajar tentang Al-Quran, tapi juga ada kognisi lain yang menjadi modal bagi dia bisa berinteraksi. Ada motif. Motifnya seperti apa? Jadi kalau pergi belajar Al-Quran tentu motifnya beda dengan orang pergi ke pasar. Nah, kecerdasan untuk membedakan motif pergi ke belajar Al-Quran dengan pergi ke pasar beda. Makanya sekarang banyak anak-anak salah motif. Pergi sekolah bukan sekolah motifnya, tapi yang lain, tawuran misalnya. Jadi kemampuan kita mengelola motif ini juga bagian dari upaya membangun modal kecerdasan sosial. Pikiran juga menambah pikiran tentang bagaimana memahami sesuatu, niat yang penting, ya innamal a'malu binniyat, itu juga bagian dari mendorong atau drive dari motivasi yang akan kita bangun untuk berinteraksi sosial. Kemudian sikap, dan yang paling penting adalah disposisi psikologis lainnya. Ini mungkin psikolog juga perlu diundang juga nih, karena di Hafiz Al-Quran itu kan adalah para usia-usia yang paling labil, dan pada konteks itu adalah bagaimana sikap psikologis kepada orang lain belum tentu semuanya linear. Misalnya dia berbuat A, maka yang A meresponnya dengan negatif. Kita ajarkan bukan, tapi dia bisa memahaminya yang lain. Akibatnya terjadi prasangka misalnya. Kalau kita bilang suuzon gitu ya, padahal tidak gitu. Itu kan aspek psikologis. Nah, itu bagaimana kita mengelola disposisi psikologis yang ada di dalam tubuh manusia. Kemudian pikiran manusia. Kemudian ada 7 upaya untuk membangun social intelligence adalah misalnya kita respect tentang cultural differences. Jadi juga harus dipahami nanti di rumah tahfiz itu tren perbedaan budaya juga ada orang-orang yang tentu berasal dari kelompok sosial lainnya yang tidak sama budayanya dengan kita. Itu bagaimana para santri melihat itu? Kalau saya bawa misalnya di tempat Pak Iksan, taruh orang Papua Pak yang Islam. Itu kalau udah tahu itu dia jadi superstar itu, bukan superstar apa-apa, jadi tontonan gitu. Orang kok hitam amat ya, kan gitu. Jadi nggak hafiz Pak jadinya. Diajari lupa karena konsentrasi, karena baru lihat ada orang yang hitam kulitnya, rambutnya
keriting luar biasa, tapi Islam gitu, wah ini luar biasa nih. Nah ini bisa saja di pikiran yang membuat terganggu, tapi kalau itu bisa ditingkatkan, dia maka akan menerima kondisi itu. Kemudian ada tentang bagaimana membangun kapasitas kita berpikir dan sebagainya. Ada 7 cara yang bisa kita bangun, kita bisa bahas berikut. Nah, jadi untuk bisa terampil sosial ada 6 menurut teori, tapi bisa dipraktekkan. Teori ini bukan teori di angan-angan dan juga teori abal-abal, semua sudah hasil riset. Pertama adalah tambah kognisi tentang perilaku. Jadi pahami, belajar tentang perilaku orang yang lain seperti itu. Karena di masyarakat kita sekarang, apalagi masyarakat generasi milenial sekarang, itu sangat memberikan respon terkait perilaku orang lain tidak sama dengan diri dia. Kalau samanya kemudian diterima, no problem. Tapi tidak diterima ini masalahnya. Oh, dia kok gitu ya? Wah, sekarang kalau Bapak Ibu ketahui, guru-guru ini mungkin ada di SMP atau SMA, itu sangat rumit sekarang memahami perilaku siswa yang sangat bervariasi setelah masuk zonasi. Karena orang dari zonasi ini berbeda latar belakang yang luar biasa. Sekarang salah satu guru yang paling sulit memahami siswanya adalah karakter. Karena dulu ketika sekolah unggul paham memahami ini anak-anak, mohon maaf, intelijennya bagus, gampang diarahkan. Tetapi kalau yang tidak seperti itu, tapi sangat berbeda karakter sosialnya, luar biasa. Jadi silakan Bapak Ibu cek guru-guru sekarang SMP, SMA yang menjadi bagian dari proyek zonasi kita, pemerintah kita, itu sekarang mengalami kewalahan memahami karakter. Karena kognisi tentang pengetahuan atau perilaku orang lain kurang. Ya, karena yang bertahun-tahun berdekade-dekade hanya memahami karakter yang sama. Ketika bervariasi, di situ persoalannya. Berikut tentang kognisi kelas perilaku. Jadi perilaku itu juga disesuaikan dengan kelas-kelas sosial dan level-level orang kehidupan. Jadi tidak, kalau kita ambil kelasnya berdasarkan perilaku, berdasarkan latar belakang ekonomi, maka perilakunya beda. Apalagi latar belakang kelas orang yang berpendidikan, berbeda lagi perilakunya. Nah, memahami kelas-kelas perilaku berbasis latar belakang ini juga harus banyak dipahami. Mudah-mudahan para guru hafiz, saya kira sudah dapat pelajaran ini. Tapi kalau belum mungkin ditambah juga agar kecerdasan yang dimiliki oleh guru turun ke anak-anak sehingga anak-anak tidak timbul prasangka atau sekarang begini, seringkali anak-anak itu mudah prasangka daripada tidak prasangka. Itu persoalannya. Tidak selalu husnuzon. Jadi husnuzon itu justru kita yang sudah dewasa ini sering diajar ustadz kan gitu, husnuzon. Padahal ternyata kita yang sudah usia seperti ini suuzon terus kan. Tidaklah uzon ke orang, Allah aja kita suuzonkan, luar biasa. Jadi apa masalahnya? Jadi dia sebetulnya harus dibina sejak kecil. Yang ketiga adalah kognisi hubungan perilaku. Jadi bagaimana memanfaatkan hubungan yang bermakna antara tindak perilaku itu harus dipahami. Misalnya seorang anak perilakunya seperti itu, oh berarti dia akan membantu saya, oh berarti saya akan menjadi temannya. Bapak Ibu yang berbahagia nih, mudah-mudahan sama pikirannya. Sekarang yang sulit membangun pertemanan, Bu. Anak-anak sekarang temannya sedikit-sedikit, jarang yang banyak seperti yang mau berah, yang tua-tua nih, seperti Pak Ardi itu yang jenggotnya udah panjang tuh temennya banyak tuh Pak. Di WA itu ribuan itu. Zaman sekarang susah Pak. Kenapa? Karena memahami makna perilaku orang lain itu seringkali tidak sama, sehingga mencari orang yang selalu harus sama dengan diri dia. Woi, orang tuh berbeda gitu. Yang berbeda pun harus jadi teman juga. Jangan yang sama saja. Mau nggak seperti itu? Nggak mudah. Kemudian kognisi sistem perilaku. Nah, sistem perilaku itu berkaitan dengan di mana dia hidup. Saya yakin Ahlul Quran ini sistem perilakunya akan berbeda dengan rumah tahfiz yang lain, Pak. Mohon maaf, saya juga kecil-kecil ikut punya rumah tahfiz kecil juga, tapi bukan punya saya, punya kami satu parwi, ada rumah di Kota Baru. Saya orang Padang, asli Kota Baru, seberang Padang. Ada rumah adat kami yang dulu rumah kayu, sekarang udah runtuh, dibangun rumah batu, sekarang dijadikan rumah tahfiz kecil. Namanya rumah tahfiz Tilma, diasuh oleh satu ustadz. Tapi memang kami bukan seperti Pak Eksan, modal juga perlu, jadi modal kita belum juga besar-besar. Tapi alhamdulillah ya, sudah ada gitu ya, sudah ada. Alhamdulillah diresmikan dengan camat Lubuk Begalung waktu itu, kira-kira 4 tahun yang lalu. Tapi belum berkembang seperti Bapak, 10 tahun sudah 8 rumah. Kami satu rumah aja belum penuh Pak isinya. Yang terakhir, yang berikut kognisi informasi perilaku. Ini juga penting, Bu. Jadi ini berkaitan dengan yang pertama. Jadi kalau kita ingin bangun itu, mungkin Pak
Pak Iksan juga saya kira punya programnya. Jadi tidak habis waktu anak-anak yang berhafiz itu sibuk dari pagi sampai sore menghafal, tapi juga ada satu atau 2 jam menjadi kelompok bersama. Jadi sama seperti konsep Montessori, jadi biarkan mereka bergaul dalam satu, kalau istilah saya namanya socializing. Biarkan 1-2 jam mereka sosialisasi di luar urusan tahfiz, agar memahami siapa dia, siapa saya, dan sebagainya. Kalau itu ada, itu akan membangun bonding ya, social bonding di antara peserta tahfiz, dan saya kira nanti menjadi kekuatan luar biasa. Saya kira ikan teri nggak bisa dilawan satu-satu, nggak bisa. Makanya ketika dia berkumpul, kapal pun bisa karam gara-gara nabrak ikan teri. Itu contoh dari social bonding, dan itu adalah analogi yang bisa dibangun dari sistem kekuatan sosial. Yang terakhir ada kognisi implikasi perilaku. Jadi kita bisa memprediksi apa-apa yang akan terjadi kalau perilaku yang sudah dipahami itu muncul di depan kita. Nah biasanya yang seperti ini, yang tua-tua pun seringkali nggak ini Bu, nggak aware tentang itu, apalagi anak kecil. Jadi kita juga yang tua-tua, mohon maaf saya pun juga masih belajar. Jadi belajar sosial juga sampai mati, ya sampai mati. Anak kecil kalau nggak diajari ya sampai mati nggak pernah belajar tentang kecerdasan sosial. Jadi kemampuan memahami orang lain, memprediksi apa perilaku yang muncul di depan kita. Kalau kita sudah punya kotak-kotak pengetahuan tentang perilaku, itu akan mudah urusannya. Tapi yang enggak, ini yang jadi masalah. Yang terjadi adalah yang kita takuti dalam hubungan sosial adalah konflik. Kalau nggak konflik, friksi itu akan mengancing satu konteks konflik yang besar. Oleh karena itu kita harus hindari itu. Berikut yang kesimpulan. Jadi seorang hafiz Al-Quran ini sebetulnya memiliki, jadi jangan khawatir, seorang hafiz atau hafizah atau hufaz sudah jelas memiliki kecerdasan yang luar biasa, karena mampu mengingat isi Al-Quran saya keseluruhannya. Tapi secara sosiologis, antropologis, dan psikologis seorang hafiz tidak otomatis memiliki kecerdasan sosial. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan yang kuat untuk memahami pengetahuan tentang perilaku, kelas perilaku, hubungan perilaku, sistem perilaku, transformasi perilaku, dan implikasi perilaku. Yang terakhir, bagi saya tidak sulit bagi seorang yang belajar Al-Quran, dalam konteks ini hafiz atau hafizah, memiliki kecerdasan sosial kalau dia mau menambah ilmu yang terkait dengan perilaku sosial. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang sedikit, kalau orang sosial mesti panjang bicaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.